Ada enggak anggota kita ini yang background-nya bahasa Indonesia? Tidak ada. Saya seringkali memberi kritikan, tapi ya tidak berubah pula. Masih tetap saja. Ya. Bahasa Indonesia kita itu makanya semakin sulit dipelajari. Anak-anak siswa SLTA itu banyak yang jatuh di nilai bahasa Indonesia. Padahal belajar bahasa Indonesia sejak kelas 1 SD. Dan tiap semester ada keluar terus. Mungkin materinya itu tidak terpilah-pilah dan tidak berjenjang disusun dengan baik. Sehingga tidak betul. Kalau saya dulu seringkali mengatakan benar. Oh ini benar, ini benar, ini benar. Ditegur saya oleh seorang filosof, jangan gunakan kata benar kalau itu merupakan hasil pendapat manusia. Walaupun itu sudah hasil riset manusia. Lalu apa saya katakan? Katakanlah dengan betul. Karena betul itu masih mengandung kesalahan. Kalau benar itu tidak ada. Yang bisa mengatakan benar itu hanya Allah. Hanya Tuhan. Kita yang pernah lahir pasti akan mati. Baik itu yang bernyawa maupun tidak. Seperti nyanyian kita waktu kanak-kanak. Bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Pakai apa Bu kalau gosok gigi? Sikat gigi dan odol. Gigi dan odol. Gosok gigi pakai odol gitu ya. Odol itu apa? Pasta gigi. Nah, Pasta gigi. odol itu merek pasta gigi. Tapi cobalah sekarang carikan saya mereknya odol. Nggak ada kan? Nah ini pernah terkenal kayak gitu dari Belanda itu. Sekarang nggak ada lagi merek odol. Pergilah ke Belanda cari odol, nggak ada. Yang mereknya odol. Dia sudah menggantikan nama pasta gigi. Seperti orang di Minang. Ini karena ada beberapa yang di Minang. Saya pernah pergi ke tempat kawan saya. Istrinya yang keluar. Oh, Pak Pai, Awak pergi. Pergi kemana? Nggak tahu ya. Tadi Bonda. Setahu saya dia punya Yamaha. Nah, Bonda pula. Orang Minang tuh ke sepeda motor Honda lah dinamakan. Padahal Vespa pula Honda loh. Itulah karena sudah menggantikan nama, bisa hilang pula. Mati dia. Oleh karena itu perlu ada peremajaan terus. Yang lama akan hilang. Nah, inilah kondisi alam nyata. Nah, yang di bahasa Indonesia, gunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Sesuatu yang benar apakah tidak baik? Yang benar itu pasti baik, enggak Pak? Bu. Tapi ini kok digunakan baik dan benar. Nah, itu. Kedua, coba baca buku-buku bahasa Inggris. Carilah suatu istilah knowledge science atau science knowledge di dalam buku tersebut. Ada enggak? Science knowledge. Pernah ketemu Bu? Pak? Nggak ada. Nggak ada. Yang ada apa Pak?
Science atau knowledge. Knowledge. N. Pakai N. Science berbeda dengan knowledge. Kalau science itu ilmu, knowledge pengetahuan terjemahannya. Di Indonesia kan science and knowledge menjadi ilmu pengetahuan. Apakah itu betul? Kalau Ibu kalau belajar filsafat kan beda. Science itu berbeda dengan knowledge. Ya. Knowledge belum tentu science. Yang science saja belum tentu benarnya, betulnya itu 100%. Kalau dianalisis dengan statistik ada alfa beta. Kesalahan yang ditolerir. Kalau tidak pakai statistik, apa patokan benarnya? Coba ingat ini. Dulu bumi itu dikatakan datar. Kemudian Galileo ngutak-ngutik. Dia mengatakan bumi itu bulat. Tidak datar. Sampai dia digantung masih mengatakan bumi itu bulat. Begitu sudah mati, baru terbukti bumi itu bulat oleh siapa? Yang mengarungi laut dari Eropa ketemu Amerika. Christopher Columbus. Columbus. Barulah menyatakan bumi bulat. Dulu matahari yang mengelilingi bumi. Sekarang bumi yang mengelilingi matahari. Itu dalam ilmu fisika ya. Waktu saya lahir, ilmu kedokteran itu semuanya mengatakan bahwasanya air susu yang keluar pertama kali itu adalah racun, sehingga jangan diminumkan. Sekarang air susu yang pertama kali keluar dari ibu itu apa? Kolostrum. Antibiotik paling hebat di dunia. Harus diminumkan. Saya mengalami kerugian, tidak pernah minum antibiotik paling hebat di dunia. Ciptaan Allah. Lalu bagaimana saya nuntut? Bagaimana supaya dapat? Nggak mungkin kan? Saya memperi istri yang muda, saya suruh dia hamil, sudah beranak, air susu yang pertama keluar saya minum. Nah, itu haram. Dan kok tega untuk anaknya, enggak untuk kita. Kan gitu. Enggak mungkin. Itu teori lama. Batal. Lalu teori lagi yang baru, menyusui itu kan berubah-ubah. Dulu menyusui itu ya kalau seminggu tidak bisa lagi ya sudah. Kini kan diusahakan 6 bulan air susu saja. Nah pernah ada teori 2 jam sekali harus disusui. Sekarang kalau nangis susui. Kan berubah-ubah teorinya. Seperti teori yang saya anut ini menurunkan gula darah. Mengobati dengan diri sendiri. Tidak dengan obat. Nah, ini sudah mulai bertentangan dengan perkembangan di kedokteran. Karena sumber penyakit yang banyak itu adalah gula darah. Penyebab itu apa? Hilir penyakit. Kalau kena gula darah, kemungkinan besar kena ginjalnya. Kalau ginjalnya kena, darahnya kotor. Kalau darah kotor tersumbat. Kalau darah tersumbat bisa stroke. Kalau darah tersumbat jantungnya kerjanya berat. Jantungan. Macam-macam kan?
Nah ini, kalau dikatakan itu harus seumur hidup minum obat. Nah, ini mungkin nanti berubah dari kedokteran. Nah, saya pernah ngantar anak teman saya, tahu-tahu dia main ceret. Bukan main ceretnya. Ya, sore hari main ceret. Semua halaman main ceret terus. Akhirnya pagi hari dibawa ke dokter. Begitu sampai ke dokter, lihat dokter, anak itu lari. Lari, tidak mau. Memang masih TK. Akhirnya dokter hanya ngomong dengan yang orang tuanya. Dan itu adalah penyakit yang ada di sana di masa musim dingin. Penularannya dengan tangan ke tangan. Jadi saya ngantar juga itu ke sekolah. Dia ada makanan, buah. Nah, pada ngambil tuh buah itu. Sudah itu, dia makan buah itu di tempatnya. Dia ingin buah kawannya, tukaran. Kawannya ngasih juga baik-baik. Mereka itu solidaritasnya tinggi. Nah, dari situ tangan itu kawannya itu kena, nular ke dia. Nah, obatnya apa? Itu yang aneh. Tak ada obat. Mau dikasih obat, ada apa-apa, itu anak kan sudah lari. Udah, aman tuh. Nanti 3 hari sudah tidak mencret lagi. Tidak dikasih obat apa-apa. Betul. 3 hari udah berhenti. Ganti orang tuanya yang kena karena saling berdekatan terus kan. Tapi ya itu tadi. Nggak usah pakai obat. Akan berhenti sendiri. Nah, kalau dokter kita, mencret harus kasih obat ini kan gitu. Kan nggak tahu sumber penyakitnya apa. Karena itu adanya di sana. Di Indonesia nggak ada. Jadi harusnya saling memberi informasi. Terus saya dapat berita orang Indonesia pergi ke Mesir sekolah, begitu musim dingin, sakit tulangnya minta ampun. Lalu dokter sana tak ada obatnya ini kecuali pulang dia ke Indonesia. Begitu pulang sembuh. Jadi obat itu ada obatnya karena itu penyakit di daerah dingin untuk orang tropis. Yang diserang orang tropis, orang yang biasa di sana tidak terserang itu. Nah, inilah oleh karena itu kalau S1 kedokteran di luar negeri masuk Indonesia ijazahnya tidak laku karena penyakit di luar negeri beda dengan di Indonesia. Sayang saya kok lupa namanya penyakitnya yang mencret itu. Nggak ada di daerah tropis ini. Nah ini kan keanehan-keanehan. Gitu. Jadi silakan kalau ada yang bertanya lagi, Pak. Ayo kita diskusi karena ini wajib disusun loh. Jadi nanti SAP hanya 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan SAP ya. Sedangkan analisis instruksional itu harus lengkap 1 semester kan. RPS 1 semester. Lalu nanti ada kontrak perkuliahan, itu mata kuliah yang lain yang membimbing. Kemudian ada bahan ajar. Bahan ajar cukup 1 tatap muka saja. Ya, untuk rekonstruksi. Jadi rekonstruksi dimulai dari analisis instruksional, lalu disusun RPS, lalu susun kontrak, kemudian SAP, kemudian bahan ajar. Bahan ajar untuk 1 kali tatap muka, SAP untuk 4, kontrak 1 semester kan, RPS 1 semester, analisis instruksional 1 semester. Ya. Dan di tugas saya untuk hari ini kan ada 2. 1,
menyusun analisis instruksional. Buat analisis instruksional dengan betul, kemudian kirimkan ke portalnya LP3M Pekerti ini, nanti saya nilai dari situ. Terus tugas yang keduanya adalah membuat RPS. RPS, bukan SAP ya, RPS. Dua itu. Sebenarnya kalau analisis instruksionalnya sudah oke, kan tinggal memasukkan aja di kolom-kolom, tinggal nambahkan aja metodenya, ya, dan pengalaman belajar mahasiswa. Nah, bisa dikirim. Nanti saya beri penilaian. Ada kemungkinan tidak saya beri penilaian kalau salahnya mutlak. Saya selalu memperbaiki dulu. Saya ingatkan dalam merumuskan tujuan atau capaian pembelajaran, gunakan kata kerja operasional yang ada di dalam materi saya. Jangan menggunakan kata kerja mengetahui, memahami, mengerti. Tolong hilangkan ya kata ini, tiga-tiganya. Jangan dipakai. Dalam satu rumusan capaian pembelajaran cukup satu kata kerja. Kalau objeknya bisa banyak. Kalau objeknya seperti ibu pergi ke pasar membeli cabai, beras, bawang, kayak gitu. Itu kan topiknya, subtopik. Gitu. Tidak ada permasalahan. Hanya kata kerjanya jangan dua atau lebih. Kalau sempat tersusun dua atau lebih, pilih yang paling tinggi lah. Kalau yang paling tinggi pasti melalui yang paling rendah. Kalau naik jenjang ketiga, jenjang 1, jenjang 2 kan pasti dilalui kan? Begitu. Ini menyusunnya supaya cepat selesai, jangan sampai bolak-balik. Ya. Nah, dan membuat struktur tadi itu yang paling harus menguras pikiran. Tapi kalau Bapak Ibu menguasai materi perkuliahan yang Bapak Ibu emban, saya yakin tidak ada kesulitan. Tapi kalau tidak menguasai, ya kesulitan. Kita berlatih, saya sarankan tadi, arahkan, supaya kita memilih mata kuliah yang paling kita kuasai. Kalau bisa yang semester depan, sehingga bisa aplikasi. Jika Bapak Ibu bisa menyelesaikan rekonstruksi dengan baik, maka akan diberi sertifikat pekerti. Sertifikat pekerti bisa digunakan untuk mengurus sertifikat profesional, akreditasi dari Bapak Ibu. Itu keuntungannya mengikuti ini. Yang kedua, jika bahan ajar itu bisa Bapak Ibu tulis sampai 16 kali tatap muka, itu KUM B. KUM B sekarang ini. Dulu KUM A, sekarang KUM B. Kan bisa untuk kredit poin Bapak Ibu. Jadi keberuntungan itu utility-nya ya. Kegunaannya sangat banyak, oleh karena itu serius. Luangkan waktu untuk menyelesaikan ini dengan sebaik-baiknya. Nah, sekarang tugas yang dari saya, 2 itu, saya harapkan seharusnya malam ini diselesaikan. Tapi saya beri waktu lah 3 hari. 3 hari selesaikan, kirim, dan nanti insya Allah saya harus baca. Di sela-sela kesibukan untuk ngajar yang masih banyak. Saya 15 kelas semester ini. Jadi waktunya habislah untuk ngajar. Belum lagi membimbing. Seperti besok ngajar saya jam 9
ya 41, tapi jam 7.30 mahasiswa S3 yang saya bimbing seminar proposal. Jadi 7.30 sudah online sampai jam 9.30, 9.41 udah masuk kelas. Dan siangnya udah ada lagi kelas lain, tapi mungkin saya tidak masuk karena sudah ada schedule untuk ngantar istri periksa dokter penyakit dalam. Nah ini ya pandai-pandai kita ngatur waktu lah. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu fokuskan menyelesaikan ini secepatnya karena utility-nya cukup gede. Kalau banyak yang sudah tersertifikasi profesinya itu, serdosnya, maka menaikkan derajat perguruan tinggi. Jika Bapak Ibu naik pangkatnya itu bisa cepat, salah satunya itu modal adalah bahan ajar terselesaikan, kumpi, bisa naik pangkat, itu juga menaikkan derajat perguruan tinggi di mana Bapak Ibu bekerja. Kalau perguruan tingginya itu baik, naik derajatnya, tentunya kita semakin tenang dan senang. Karena kalau swasta, kemungkinan besar akan tutup, tidak. Kalau semakin besar, mahasiswanya akan semakin banyak. Ya. Apalagi kalau dosennya itu serius, mengelolanya yang baik, tentu banyak yang akan mempromokan, oh kuliah di sana itu baiknya gini. Oke, itu adalah tambahan dari saya. Dan masih ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, ya sudah. Silahkan mengerjakan soal yang sudah saya kirim. Ya, bisa dibuka di portalnya LP3M, ya, portalnya Perkerti, ya, tugas-tugas itu. Secepatnya Bapak, kerjakan lebih baik. Ya, silakan. Bapak maaf ini untuk tugas RPS dan juga yang analisis instruksional ini tidak ada template-nya, berarti kami buat sendiri sesuai dengan masing-masing ya Pak? Maksudnya Iya, sesuai dengan buat prodi masing-masing. sesuai dengan mata kuliah yang mau dikembangkan. Oh, baik. Ya, oke. Jadi saran saya mata kuliah yang kita pegang dan kita kuasai supaya gampang. Ya, oke. Ada lain? Prof, boleh kita minta apa format yang sama Prof tadi itu, yang di-share tadi itu, Prof? Yang di-share? Format, ya, yang tadi itu boleh kita dapatkan, Prof? Biar seragam gitu, Prof. Ya, nanti di-share lagi lah. Ya. Oke, terima kasih, Prof. Ya. Oke. Oke, kalau tidak ada, saya tutup. Mohon maaf kalau ada salah dan janggalnya. Saya memberi arahan kepada Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu bisa menyelesaikan pekerti ini dengan sebaik-baiknya. Dan siapa yang saya bina nanti dalam peer teaching akan ketemu lagi dari Jumat pagi. Ya. Dan ada mungkin entah 2 atau 3 yang akan saya bimbing untuk penyelesaian rekonstruksi total pekerti. Nanti kalau dengan saya yang saya bimbing, saya mohon dikirim melalui Word, jangan pakai PDF. Kalau melalui Word itu saya bisa memberi masukan yang tertulis di sebelah kanan. Ya. Sehingga nanti Bapak Ibu buka dengan komputer apa masukan-masukan sebelah kanan. Saya blok satu kata gitu. Lalu di sebelah kanan akan muncul kotak, itu adalah komentar-komentar saya. Tapi kalau tidak melalui Word, saya tidak bisa memberi masukan yang tertulis seperti itu per kata, per kalimat gitu.
Nah, saya kalau memberi masukan itu misalnya polanya yang sudah sama ya enggak saya beri komentar lagi. Kalau komentar satu itu bisa untuk beberapa poin kayak gitu. Misalnya dalam analisis instruksional, komentar saya jangan gunakan kata kerja yang tidak operasional. Nah, berarti masih menggunakan kata mengetahui, memahami, mengerti gitu. Ya, kan gitu. Nah, kadang-kadang menggunakan kalimat panjang, lalu kata kerjanya lebih dari satu. Nah, jangan membuat kalimat majemuk, saya begitu kadang-kadang. Ya, ini kan sudah dosen semuanya, jadi tidak perlu seperti anak S1 kan dengan saya. Jadi kalau saya mengomentari S2, S3 itu enak aja, enggak perlu kata demi kata gitu. Satu kalimat untuk seluruhnya. Oke, saya rasa cukup sekian. Terima kasih. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Terima kasih, Prof. Prof. Semoga Ibu cepat sembuh, Pak. Terima kasih.